Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jaza' ma'a 'idhamil bala, wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, faman radhiya falahu ridha, wa man sakhata falahu sakhat." Sesungguhnya besarnya balasan itu sesuai dengan besarnya cobaan. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala jika mencintai suatu kaum, niscaya Allah menguji mereka. Barang siapa yang ridha dengan ujian Allah, maka baginya ridha dari Allah Ta'ala, baginya ridha Allah. Dan barang siapa yang murka terhadap cobaan Allah tadi, maka baginya kemurkaan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau. Ini adalah sekelumit beberapa di antara hikmah-hikmah musibah dan cobaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada suatu cobaan yang percuma atau berlalu gratis begitu saja. Tidak. Setiap cobaan di situ ada pengguguran dosa-dosa. Ada pahala yang besar, ada kelembutan kasih sayang Allah kepada hamba tersebut. Semakin berat cobaan bagi seorang hamba, maka semakin banyak dosa-dosa yang digugurkan, dan semakin besar pahala yang akan diterimai nanti pada hari kiamat. Sehingga boleh jadi, ya, wallahu a'lam, boleh jadi mungkin ada seorang hamba yang nanti pada hari kiamat dia menerima pahala yang sangat besar dan penghormatan dari Allah serta balasan yang berlipat-lipat. Maka dia bertanya, dari amal yang mana? Amal yang mana yang mendatangkan pahala yang besar seperti ini? Ketika dikatakan kepadanya, karena kesabaranmu melewati hari-hari cobaan, maka mungkin ketika itu dia berharap dan berandai, ya Allah, seandainya cobaanku ketika itu lebih besar dari yang dahulu, seandainya cobaan itu ditambah lagi, supaya pahala yang aku lihat ini lebih besar lagi. Jadi takdir Allah itu memang misteri, rahasia. Sering manusia bingung dan bertanya-tanya, kenapa seorang sudah taat kepada Allah, sudah berusaha untuk menjaga salat sunnah, untuk berpuasa sunnah, sudah berinfak, sudah bersedekah, sudah banyak berlaku kebaikan, tapi cobaan itu tidak diangkat oleh Allah, musibah itu tidak dihilangkan oleh Allah, tidak kunjung pergi musibah dan cobaan tadi, padahal dia sudah banyak melakukan kebaikan, berdoa dan berdoa. Maka sekali lagi, takdir Allah itu mengandung sekian banyak rahasia yang kadang akal kita tidak mampu memecahkan rahasia-rahasia tadi. Rahasia. Dan memang takdir itu rahasia Allah Ta'ala. Sebelum terjadi, rahasia. Tidak ada satupun yang tahu apa yang bakal terjadi. Setelah terjadi pun, rahasianya dilihat dari sisi hikmahnya, ya. Kenapa? Apa hikmahnya? Tetap mengandung banyak rahasia. Dan sebagian besar dari rahasia-rahasia takdir Allah itu akan tersingkap dengan jelas nanti di hari kiamat. Akan nampak nyata dan hilang semua pertanyaan. Di semua teka-teki, semua keraguan, semua tanda tanya dan sebagainya itu akan terjawab dengan jelas, dengan gamblang ketika manusia dihadirkan pada hari kiamat dan melihat balasan, pahala, melihat hukuman atas dosa-dosa. Maka ketika itu semua takdir Allah itu terjawab sudah rahasianya. Adapun di dunia, kita diperintah untuk bersabar dan berbaik sangka, senantiasa berbaik sangka, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak putus asa atas rahmatnya, atas kelembutannya, pertolongan dari Allah SWT. Tidak boleh ada putus asa. Terus berdoa. Dan boleh jadi Allah SWT menangguhkan kesembuhan, menangguhkan pertolongan, menangguhkan afiah dan seterusnya itu karena suatu hikmah yang besar. Yang dengan itu seseorang akan terus banyak berdoa, akan terus inabah kembali kepada Allah, akan terus banyak beramal saleh dan melakukan ketaatan. Yang seandainya cobaan dan musibah itu diangkat oleh Allah, mungkin dia berhenti sudah. Amal sedekahnya berhenti mungkin. Doa-doanya yang siang malam berkurang sekali. Jarang-jarang berdoanya. Hatinya yang senantiasa kembali kepada Allah, berharap, ya, merendah, memohon kepada Allah, akan surut lagi ketika dia sudah dihilangkan dari cobaan dan musibah. Boleh jadi akan terjadi seperti itu. Maka sengaja Allah menangguhkan pertolongan dan rahmatnya untuk suatu hikmah yang besar. Jadi kesimpulannya, bersabar atas semua yang ditakdirkan Allah adalah salah satu bagian dari keimanan, dan hukumnya ini adalah wajib. Sebaliknya, tidak bersabar atas cobaan Allah ini satu cabang dari kekufuran. Dan
Nabi berlepas diri dari orang-orang yang semacam itu. Laisa minna, bukan dari golongan kami.